Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Anggini Ningsi, NPM 50211198, kelas 4A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah, telaah kurikulum, dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi kita hari ini adalah menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP untuk kelas rendah 1, 2, dan 3. Baiklah, yang pertama itu ada buku siswa untuk kelas rendah 1, 2, dan 3 dalam kurikulum 2013 yang menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, buku siswa untuk kelas rendah 1, 2, dan 3 dalam kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baiklah, yang kedua itu ada buku guru untuk kelas rendah 1, 2, dan 3. Dari yang pertama itu guru kurikulum 2013 sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Dalam kurikulum 2013, peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Yang kedua, yaitu kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat belajar peserta didik. Baiklah, yang ketiga ada silabus dari kelas rendah 1, 2, dan 3. Yang pertama itu silabus kurikulum 2013. Pada silabus 2013 ini mencakup pada program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD, serta rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu silabus kurikulum Merdeka yang mencakup pada KI dan KD pada kurikulum 13 yang menjadi capaian dari pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas rendah 1, 2, dan 3. Pertama itu kurikulum 2013. Pada kurikulum 13, RPP terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, RPP dikenal dengan modul ajar, di mana ini terdiri dari informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, sarana dan prasarana. Selanjutnya, kompetensi inti, tujuan kegiatan pembelajaran, pengalaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, kegiatan penggayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Lampiran LKPD, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium dan daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir ada development of thematic skill learning based on the 21 country skill model for 4 graders, yaitu pembelajaran abad 21 tematik untuk anak kelas 4. Itu ada beberapa model dari pembelajaran abad 21. Yang pertama, discovery learning, belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek belajar berdasarkan masalah dengan solusi. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Self-directed learning atau SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Yang kelima, pembelajaran kontekstual guru, mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Yang keenam, bermain peran dan simulasi peserta didik.
bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan gerak, model, pola, dan prosedur tertentu. Yang ketujuh, pembelajaran kooperatif. Dan yang kedelapan, pembelajaran kolaboratif. Yang kesembilan, diskusi kelompok kecil. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.